Assalamualaikum. Hari ini saya akan memasak serundeng daging sapi. Bahan-bahannya tentunya di sini sudah ada daging sapi. Nah, karena saya akan memasak agak sedikit banyak, ini ada 2 kilo daging sapi. Kemudian bahan-bahan yang dihaluskan untuk mengukup daging sapinya nanti adalah bawang merah, bawang putih, cabai, karena nanti serundengnya saya mau pedas, itu tergantung. Kalau tidak mau pedas boleh tidak memakai. Kemudian ada ketumbar, ada ladaku atau merica bubuk, kemudian ada serai, kencur, kemiri, kunyit, ada lada, ada jahe, ada daun salam, dan ada daun jeruk. Nah, semua bahan ini akan dihaluskan menggunakan blender. Bahan-bahannya karena agak banyak, saya blendernya kecil, maka akan saya blender bertahap. Yang pertama adalah ketumbarnya dulu. Ketumbar saya masukkan. Kalaupun mau diulek juga boleh. Kemudian bahan yang lainnya, kemiri, saya masukkan kemirinya. Kemudian kunyitnya juga saya masukkan. Kemudian jahenya saya masukkan. Kencurnya juga akan saya masukkan. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja semuanya. Lajaknya juga. Terus serehnya juga saya masukkan. Kalau misalkan biasanya suka digeprek biasa, geprek biasa juga nggak apa-apa. Nah, ini tidak perlu di blender. Saya kasih minyak dulu supaya ketika menumis tidak memerlukan banyak minyak. Oke, kita blender dulu. Nah, ini yang tadi sudah saya blender. Untuk bumbu-bumbu dapurnya kita tuang dulu ke penggorengan. Selanjutnya yang saya blender adalah bawang merah, bawang putih, saya masukkan. Kalau blendernya cukup, bisa semua. Oke. Kemudian cabenya juga kita masukkan. Tidak cukup, kita tambahkan minyak lagi. Sudah, kemudian kita blender. Nah, ini adalah hasil dari bumbu bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah di blender. Kita masukkan juga. Ini sudah memakai minyak ya. Oke, kita tuang di penggorengan seluruhnya, jangan sampai ada yang tersisa. Yuk kita tumis dulu. Kita akan menumis bumbunya. Karena ini tadi sudah menggunakan minyak, tidak perlu kita tambahkan minyak. Ini bumbunya. Kemudian kita masukkan daun-daunnya tadi. Daun salam. Kemudian daun jeruknya agak banyak supaya wangi. Daun jeruknya diremas-remas ya. Ini daun jeruknya sudah agak kering. Kalau di rumah masih ada yang segar, bisa dimasukkan. Oke, kita tumis sampai agak layu. Kita tunggu proses ini sampai bumbunya matang dan layu. Nah, ini bumbunya sudah mulai layu dan sudah mulai harum. Bentar lagi kita masukkan dagingnya sampai seperti ini ya bumbunya. Nah, yuk kita masukkan dagingnya. Ini dagingnya. Ini masih netes airnya. Bismillahirrahmanirrahim.
apinya dikecilkan ya. Ini cocok untuk hantaran. Nah, sudah semuanya, kita aduk dulu. Wangi. Kita aduk dulu sampai rata. Kalau sudah, kita masukkan bumbu-bumbunya dulu. Kita masukkan bumbu penyedap, kita masukkan merica bubuk, kemudian jangan lupa masukkan garamnya. Karena agak banyak, oke, terus kita aduk kembali. Aduk pelan-pelan. Oke, kalau sudah aduk rata, nah ini sudah rata, terus kita tambahkan air supaya dagingnya lebih empuk. Oke, kalau sudah, oke, kita diamkan sampai dagingnya empuk. Menggunakan api kecil, apinya dikecilkan ya supaya tidak gosong. Selanjutnya tutup dulu. Oke teman-teman, ini dagingnya sudah menyusut, sudah mengering. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini dagingnya saya angkat dulu. Ini sudah agak kering. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan dicampur serundeng terlalu banyak diaduk, nanti hancur dagingnya. Jadi saya pisahkan dulu. Nah, ini proses selanjutnya, gula merahnya disisir dulu. Ini saya memakai 1 butir gula merah, diiris halus. Ini sudah selesai. Nanti kita masukkan ke bumbunya. Kemudian ini sudah saya siapkan kelapanya. Saya memakai 2 butir kelapa. Kelapanya yang sedang, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Langkah selanjutnya adalah ini ada sisa bumbu yang dagingnya sudah diangkat. Kita membuat serundeng. Nah, bumbunya ini kita masukkan gula yang sudah disisir tadi, dimasukkan semua. Nah, kita aduk-aduk. Nah, terus kita beri air. Oke, kita beri air sedikit. Nah, biarkan sampai nanti mengental dan menjadi karamel, dan apinya kita kecilkan. Oke, nah sambil menunggu gulanya larut, saya akan membuat kelapanya. Langkah selanjutnya, ini wajannya kita nyalakan dengan api yang kecil. Kelapanya kita masukkan. Nah, kita aduk.
Terus sering diaduk sampai kelapanya mengering. Oke, kita aduk dulu. Sampai coklat, kuning kecoklatan. Harus sering diaduk ya, apinya kecil, menggunakan api kecil. Nah, ini hasilnya sudah mulai menguning dan ini pun juga sudah menjadi karamel. Nah, ini saya matikan dulu. Ini masih tetap dengan api kecil ya. Terus bumbunya saya tuang ke rata. Kemudian kita aduk kelapanya. Sampai tercampur rata dan mengering. Baru terakhir kita masukkan dagingnya. Nah, oke, ini sudah kering. Terus dagingnya saya masukkan. Nah, kemudian diaduk sampai rata, sampai betul-betul kering lagi. Nah, sampai betul-betul rata. Kita masukkan lagi dagingnya. Memang sedikit-sedikit soalnya penggorengannya kecil, jadi saya masukkan dagingnya sedikit-sedikit. Oke, kita aduk lagi. Nah, ini karena penggorengannya kecil ya. Nah, diaduk terus sampai rata dan kering. Nanti dagingnya kita masukkan lagi, diaduk lagi sampai betul-betul kering. Oke, akhirnya saya bagi dua, soalnya wajannya kekecilan. Nah, ini satu bagian sudah jadi. Warnanya cantik sekali, sudah mulai mengering. Rasanya pun tadi sudah saya coba icipin. Mantap. Nah, sebentar lagi ini prosesnya sudah jadi. Bismillah. Tuh, warnanya cantik kan? Oke. Nah, yuk kita angkat. Apinya kita matikan. Piringnya kita ambil. Kita sajikan secukupnya di atas piring. Nah, cantik sekali. Kering. Daunnya kita ambil. Harum. Ini anak-anak pasti suka. Nah, dan tahan lama. Oke, nanti kita rapikan.